Selamat pagi pemirsa. Di awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret, yaitu kelanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sayangnya hingga kini, sinyal keberpihakan itu masih jauh dari meyakinkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 6 Januari 2025 dengan tema menagih bukti Undang-Undang Perampasan Aset bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Baru bertemu lagi ya, selamat tahun baru ya Bang ya. Kita memasuki tahun yang baru tentunya dengan harapan baru. Dan terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset, saya tadinya Bang berharap bahwa ketika kita ketemu sekarang, undang-undangnya sudah ada. Tapi ternyata belum ada. Kalau kita melihat editorial menagih bukti Undang-Undang Perampasan Aset, sebetulnya apa yang diharapkan sudah akan terlihat dari Undang-Undang Perampasan Aset ini Bang? Sebelumnya saya harus bilang juga, Leo, bukan hanya Leo yang berharap seperti itu. Oh, oke. Kalau dugaan saya, hampir seluruh rakyat Indonesia juga berharap awal tahun 2026 itu sudah ada undang-undang perampasan aset. Itu sebetulnya, karena ini kan sudah bertahun-tahun kan gitu. 13 tahun katanya Bang. 13 tahun. Nah, memang aneh juga karena rancangan undang-undang perampasan aset ini kan berkali-kali masuk dalam prolegnas, yaitu kan program legislasi nasional. Tapi setiap kali juga itu kandas. Setiap kali juga DPR bilang segera. Bahkan tahun lalu bilang segera setelah pengesahan RUU KUHP, maka segera rancangan undang-undang perampasan aset dibahas. Itu dikatakan tidak jauh dari Agustus 2025 kan Bang? Apalagi waktu per hari Agustus. Waktu ada tekanan kan? Mereka bilang segera, ini prioritas. Betul. Pemerintah juga mengatakan seperti itu, DPR juga mengatakan. Tapi coba hari ini, memang pertanyaannya, mengapa mereka enggan? Mengapa mereka menghindar? Karena kan katanya itu akan jadi bumerang Bang. Kalau sampai undang-undang itu ada, jangan-jangan sesama kolega yang membuat undang-undang bisa langsung terjerat Bang. Begitu Bang. Karena memang para elit politik ini dan elit kekuasaan ini memang kekayaannya memang rentan untuk dipertanyakan. Rentan ajaib. Dan itu yang menjadi bumerang buat mereka. Dan itulah mungkin ditengarai mengapa rancangan undang-undang ini tidak dibahas-bahas, apalagi berharap disahkan. Pertanyaan besarnya Bang, apakah memang akan mungkin kita melihat undang-undang perampasan aset ini, atau jangan-jangan ini hanya akan berhenti sebagai pembelajaran akademis berbentuk naskah akademis saja? Kita akan bahas itu, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 6 Januari 2026 menagih bukti Undang-Undang Perampasan Aset. Menagih bukti Undang-Undang Perampasan Aset. Di awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret, yakni dari kelanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sayangnya, hingga kini sinyal keberpihakan itu masih jauh dari keyakinan. Selama 13 tahun, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ibarat anak tiri dalam agenda legislasi nasional. Berulang kali masuk program legislasi nasional prolegnas, tetapi berulang kali pula diabaikan. Ironisnya, mereka justru kerap memberi jalan bagi rancangan undang-undang yang tidak masuk prolegnas untuk melaju lebih cepat. Pada November lalu, usai pengesahan rancangan undang-undang KUHP, DPR sempat disebut akan mengebut pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset.
Regulasi tersebut bahkan masuk prolegnas prioritas bersama 66 rancangan undang-undang lainnya. Namun janji itu kembali menggantung tanpa kepastian. Tak dimungkiri, terdapat perdebatan mendasar dalam rancangan undang-undang yang digadang-gadang sebagai senjata pamungkas untuk memiskinkan koruptor itu. Pangkal persoalannya terletak pada prinsip perampasan aset tanpa putusan pidana non-conviction based asset forfeiture. Dalam prinsip tersebut, aset yang tidak wajar, unexplained wealth, dan diyakini terkait tindak pidana, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dirampas negara dengan batas nilai tertentu dan ancaman pidana yang jelas. Model perkara melawan benda ini memang menuntut penyesuaian besar dalam paradigma peradilan. Hakim dituntut memiliki kapasitas yang lebih memadai, sementara proses penyidikan harus diperkuat dengan keahlian investigasi keuangan serta dukungan infrastruktur teknologi agar pelacakan aset berlangsung akurat dan akuntabel. Tanpa prasyarat itu, rancangan undang-undang perampasan aset berpotensi disalahgunakan. Ia bisa berubah menjadi alat penindasan, bahkan senjata politik bagi pemegang kekuasaan untuk menekan lawan-lawan mereka. Kekhawatiran ini patut diperhatikan, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk terus membiarkan rancangan undang-undang tersebut mangkrak. 13 tahun penundaan jelas tidak lagi logis. Perkembangan teknologi, reformasi peradilan, serta pembenahan di tubuh Polri semestinya telah mampu menjawab berbagai kelemahan yang dikhawatirkan. Terlebih, kinerja KPK dan Kejaksaan Agung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penerapan prinsip follow the money yang semakin baik dan cermat. Hasilnya nyata. Nilai pengembalian aset hasil korupsi terus meningkat. Pada 2025, Kejaksaan Agung berhasil memulihkan sekitar 19-20 triliun rupiah termasuk PNBP dan penyelamatan keuangan negara. Sementara itu KPK mencatat pemulihan aset sebesar 1,53 triliun rupiah. Meski demikian, kerangka hukum yang ada saat ini masih menyisakan keterbatasan serius. Mekanisme perampasan aset yang sepenuhnya bergantung pada putusan pidana kerap menemui jalan buntu, terutama ketika pelaku meninggal dunia atau melarikan diri ke luar negeri. Disinilah urgensi rancangan undang-undang perampasan aset semakin tak terbantahkan, demi memastikan pemulihan aset negara dilakukan secara lebih efektif dan prudent. Pertanyaan, mengapa ada kesan pembuat undang-undang menganaktirikan rancangan undang-undang ini tak bisa dilepaskan dari fakta kasus korupsi itu sendiri? Data menunjukkan, meski kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR periode 2015-2025 relatif rendah, sekitar 51 kasus, namun kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik justru membludak. Di tingkat pemerintah daerah tercatat 723 kasus korupsi di Pemkot, Pemkab, dan Pemprov, dengan banyak pelaku memiliki afiliasi partai politik. Bahkan, data KPK periode 2003-2023 mencatat sedikitnya 532 anggota partai politik terjerat perkara korupsi. Pada akhirnya, pembuktian komitmen pemberantasan korupsi kini sepenuhnya berada di tangan DPR. Semakin lama lembaga legislatif mengulur pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset, semakin kuat pula kesan bahwa DPR sedang memberi karpet merah kepada koruptor untuk mencari perlindungan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa terkait editorial pagi ini. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan sekarang mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, Anda berharap dan percaya tidak bahwa tahun ini deh Pak, kita bilang tahun ini ya, akan ada undang-undang perampasan aset. Bagaimana Pak? Silakan Pak.
Ya, terus terang saya termasuk warga negara yang sangat prihatin ya bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini sudah puluhan tahun itu berada di Badan Legislasi DPR yang tidak pernah kunjung selesai dibahas. Padahal masyarakat sangat berharap bagaimana pemberantasan korupsi itu apabila undang-undang itu perampasan aset itu menjadi undang-undang, maka insya Allah selama ini korupsi yang terjadi itu bisa teratasi. Yang kedua, ada kesan bahwa teman-teman di DPR dan eksekutif ketika ada undang-undang yang menyangkut kepentingan mereka, itu ada yang hanya cuma 2-3 hari selesai. Sementara undang-undang perampasan aset ini sudah puluhan tahun sampai sekarang belum selesai. Ya, saya berharap mudah-mudahan di tahun ini itu akan segera terbukti untuk disahkan sehingga menjadi undang-undang yang akan justru menyelamatkan aset-aset negara begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya Bang, apa yang membuat tahun ini 2026 akan berbeda dengan tahun lalu dan 13 tahun yang lalu yang membuat kita bisa percaya bahwa undang-undang perampasan aset ini akan ada tahun ini Bang? Ya, kalau saya sih jujur aja, saya nggak terlalu yakin. Ragu juga? Ragu juga saya tahun ini mereka selesaikan undang-undang perampasan aset ini. Ya, karena kalau seandainya mereka, apakah pemerintah dan DPR ini serius, itu sudah akan selesai sekian puluh tahun yang lalu. Oke. Karena ini kan sebenarnya kan cukup lama kan, puluhan tahun ini kan. Belasan tahun lah. Kan begitu kan. Artinya kalau memang serius, belasan tahun yang lalu juga ini sudah selesai. Sudah jadi. Tapi karena tidak terlalu serius, belasan tahun ke depan juga belum tentu selesai. Tapi coba Bung Leo bisa bayangkan ya, kalau kita baca editorial kita hari ini ya, tahun 2025 itu pengembalian aset kerugian negara hanya 19 sampai 20 triliun. Oleh Kejaksaan Agung. KPK 1,53 triliun. Padahal bandingkan dengan yang kita tahu aja ya, yang kita baca di koran, yang kita dengar di televisi, katakanlah misalnya Timah misalnya. Korupsi PT Timah. 300 triliun. 300 T. Terus Pertamina. 200 sekian triliun. Belum lagi Asabri, BUMN apa namanya itu kan. Nah, artinya kalau kita hitung-hitung yang kita tahu mungkin setidaknya 1.000 triliun kan gitu kan. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Tapi yang kembali hanya katakanlah kalau kita gabung KPK dengan Kejaksaan Agung, 20-an ya katakanlah 21 triliun gitu kan. Coba Anda bayangkan Leo, jadi sekian 900 sekian triliun itu lenyap. Itu yang kembali hanya 1-2% tuh Bang. Kalau 1.000 triliun. Disitulah sebetulnya esensi daripada undang-undang perampasan aset ini. Karena begitu ditengarai bahwa ini hasil tindak pidana korupsi, maka segera saat itu juga aset ini bisa dirampas. Sebelum hasil persidangan itu berakhir begitu? Sebelum tindak pidana pokoknya inkrah. Karena kalau menunggu tindak pidana pokoknya inkrah, itu lama, berbelit-belit dan sulit dibuktikan. Dan pada saat itu aset ini mungkin sudah disembunyikan dan mungkin sudah dipindah tangankan ke luar negeri. Karena kalau ada, disitulah celahnya pentingnya undang-undang perampasan aset ini. Segera aset itu bisa disita. Dan memang sebetulnya Leo, pemberantasan korupsi itu bukan sekedar memasukkan pelakunya ke penjara. Memenjarakan koruptor. Itu kecil. Yang utama sebetulnya bagaimana merampas, mengembalikan seluruh kerugian negara itu dikembalikan ke negara untuk dikembalikan kepada rakyat. Sebenarnya poinnya itu ya. Poinnya itu. Bang, tapi kalau kembali lagi ya ke tahun lalu, tadi Abang sudah sebut juga dan saya rasa kita juga semoga masih ingat Bang. Di sekitar Agustus 2025 ketika tekanan begitu kuat, itu kan akhirnya terlontar kata-kata bahwa undang-undang perampasan aset akan segera jadi. Tapi sayangnya seiring dengan perjalanan waktu, ketegangan sudah sangat tenang, tidak ada lagi tekanan,
akhirnya niat baik untuk menjadikan undang-undang perampasan aset itu kemudian lenyap juga. Apakah, nah pertanyaan ini Bang, apa memang harus ditekan dulu begitu rupa sampai undang-undang ini akan jadi Bang? Ya kalau kita melihat kenyataan-kenyataan yang lalu, seperti ceritanya Bung Leo itu, ketika Agustus itu, perahara Agustus itu, waduh. Luar biasa. Rakyat tidak ngomong, mereka yang ngomong. Itu dia. Pemerintah, DPR bilang segera kan gitu kan. Mungkin diperlukan lagi seperti itu supaya mereka apa? Karena kalau tidak, pemberantasan korupsi ini hanya retorika. Itu dia. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari pembahasan kita pagi ini. Bang Eman, kalau harus menunggu situasi yang menekan Bang, seperti Agustus, saya rasa itu juga tidak baik ya bagi bangsa ini. Tapi pertanyaannya begini Bang, bagaimana kita bisa membuat kesadaran dari terutama eksekutif dan DPR yang pembuat undang-undang ini tetap teringat dengan bagaimana rakyat itu bisa begitu rupa menyatakan atau meminta aspirasinya tanpa harus ada peristiwa seperti Agustus itu supaya undang-undang perampasan aset ini bisa jadi Bang? Nah, kalau itu kan mereka suka cepat lupa kok. Mereka cepat lupa? Nah, coba kalau kita lihat ya, waktu perahara Agustus kemarin, setelah itu kan sempat juga para mereka ini kan semuanya pakai mobil-mobil sederhana kan. Oh iya. Mobil-mobil murah. Menyembunyikan kehadiran mereka. Sekarang, Leo lihat aja berseliweran di jalan itu. Sudah kembali lagi? Sudah kembali lagi. Kecuali sirena Bang belum. Yang tidak kembali hanya tot-tot aja sekarang. Yang lain kembali. Dan itu yang terjadi di Republik ini sebetulnya. Jadi ketika ada serangan, ada tekanan, mereka langsung ngomong segera gitu kan. Tanpa diminta waktu tanpa itu. Diminta itu. Tapi begitu suasana sudah landai, emang gue pikirin itu. Itu yang terjadi. Nah, Anda bisa bayangin Leo, pengalaman negara-negara maju. Saya cari apa itu bagaimana informasi. Amerika, bagaimana Australia, bagaimana Inggris, bagaimana negara-negara maju itu menggunakan undang-undang perampasan aset ini ampuh sekali Leo. Oh mereka sudah pakai ya? Sudah pakai dan sudah lama. Dan uang itu kembali Bang? Uangnya kembali. Katakanlah misalnya dari dari narkotik, dari pencucian uang, dari kejahatan ekonomi yang lain. Gampang mereka sedangkan langsung dia sita itu. Makanya mereka kaya raya terus. Itu negara maju. Nah karena kalau sekarang katakanlah misalnya orang masuk penjara, dia korupsinya misalnya 20 triliun, masuk penjara, enak aja dia masuk penjara, tapi asetnya, kekayaannya dia bisa nikmati lagi, karena begitu dia lepas, uang itu kan sudah sebelumnya kan sudah atas nama orang lain, atau sudah dialihkan ke luar negeri, sembunyikan lah ya, sembunyikan. Nah, jadi orang yang masuk penjara ini pertama pasti hukumannya ringan, ya kan, entah itu di tingkat pengadilan pertama, banding, kasasi, PK. Habis itu dapat lagi remisi. Habis itu uangnya tersembunyi. Ini yang mereka nikmati terus. Sehingga memang banyak mereka berkepentingan. Yang ini jangan masuk penjara nggak apa-apa lah. Paling 2-3 tahun. Habis itu 2/3 lepaskan gitu kan. Tapi kan kita percaya betul Bang bahwa Presiden Prabowo dalam banyak sekali kesempatan selalu mengatakan akan memberantas korupsi. Nah ini kan sebenarnya cara paling ampuh kalau menurut saya menekan korupsi itu Bang. Makanya di awal tahun ini sengaja kita editorial kali ini mengingatkan ya Presiden lah ya, semua lah pemerintah ini kalau memang serius mau memberantas korupsi, memberantas kejahatan-kejahatan ekonomi, maka segeralah terbitkan itu undang-undang perampasan aset. Dan itu akan mempermudah. Dan itu akan membuat mereka jerak. Anda bayangin Leo, yang tadinya kaya raya langsung miskin. Itu yang mereka takutkan. Kaya raya karena korupsi masuk penjara Leo, mereka nggak takut. Yang mereka takut adalah miskin. itu tuh. Jadi sekali lagi, daripada retorika, daripada omong-omong terus, daripada banyak bicara, segera terbitkan undang-undang perampasan aset. Pasti korupsi akan turun drastis. Baik,
Kita tunggu itu, Bang Elman Saragih. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, pada akhirnya pembuktian komitmen pemberantasan korupsi sepenuhnya ada di tangan DPR. Semakin lama lembaga legislatif itu mengulur pengesahan undang-undang perampasan aset, maka semakin kuat pula kesan bahwa DPR sedang memberi karpet merah untuk koruptor mencari perlindungan. Saya, Leonard Samosir, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV